Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas Ekonomi Pembangunan B yang diampu oleh Bapak Jerry Marmen. Di sini kami ingin menjelaskan tentang hasil tugas kami yaitu tentang resume chapter 2 dan chapter 14 dari buku Economic Development karya Michael Todaro. Di kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Siti Hotijah, dengan NIM akhir 084, kemudian ada Dimas Prasetyo dengan NIM akhir 089, kemudian ada Afrila Gufari dengan NIM akhir 099, dan yang terakhir ada Sri Wulandari dengan NIM akhir 102. Dalam chapter 2 ini kami akan membahas yang pertama ada pengantar, yang kedua apa itu dunia berkembang, mengklasifikasikan tingkat pembangunan ekonomi nasional, yang ketiga membandingkan negara berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia, yang keempat persamaan dan perbedaan utama di antara negara berkembang, yang kelima penyebab perbandingan jangka panjang perkembangan, dan yang terakhir kesimpulan pengamatan. Kemudian untuk chapter 14, kami akan membahas yang pertama arus internasional sumber daya keuangan, yang kedua investasi langsung asing swasta dan korporasi multinasional, ketiga peran dan pertumbuhan remitansi, yang keempat bantuan luar negeri, perkembangan debat bantuan, lima konflik dan pembangunan. Kemudian chapter 2 yaitu tentang perbandingan pembangunan ekonomi. Kemudian ada pengantar. Dunia berkembang umumnya dianggap sebagai Afrika, sebagian besar Asia, Timur Tengah, Amerika Latin, serta negara-negara transisi di bagian Eropa Timur. Hal ini sangat kontras dengan organisasi kerjasama ekonomi yang maju dan berpenghasilan tinggi dunia pembangunan, di mana organisasi ini adalah organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesejahteraan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi semua pihak. Organisasi ini terdiri dari kumpulan negara-negara maju yang berjumlah 34 untuk saat ini. Sejauh ini, sebagian besar negara telah membuat pembangunan ekonomi yang substansial kemajuan selama beberapa dekade terakhir. Pada saat yang sama, ekonomi global terus menghadirkan kontras yang ekstrim. Output per kerja di Amerika Serikat sudah berakhir 8 kali lebih tinggi daripada di India dan lebih dari 50 kali lebih tinggi dari Republik Demokratik Kongo. Pada tahun 2017, pendapatan nasional bruto per kapita untuk di Amerika Serikat 58.270 dolar, kemudian di India ada 1.800 dolar dan 460 dolar di Kongo. Jika kita menganggap dunia sebagai ekonomi tunggal, pendapatannya akan didistribusikan lebih tidak setara dari negara manapun. Ada juga kesenjangan yang sangat besar dalam ukuran kesejahteraan sosial lainnya. Harapan hidup sebesar 78,7 tahun di Amerika Serikat, 68,6 di India, dan hanya 59,6 di Republik Demokratik Kongo. Persentase anak-anak yang kekurangan berat badan kurang dari 2% di Amerika Serikat, tetapi 36% di India dan 23% di Kongo. Padahal hampir semua wanita begitu melek huruf di Amerika Serikat, hanya 63% di India dan 67% di Kongo. Kami menemukan berbagai macam indikator yang berfungsi sebagai peringatan dini bagi kita untuk tidak berlebihan menyamaratakan. Memang perbedaan ekonomi antara negara-negara berpenghasilan rendah di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan dan negara-negara berpenghasilan menengah ke atas di Asia Timur dan Amerika Latin lebih bisa mendalam daripada yang ada di antara OECD yang berpenghasilan tinggi dan negara berkembang berpenghasilan menengah ke atas. Kemudian dalam bab ini kita mengkaji bagaimana tingkat pembangunan ekonomi nasional diukur, sehingga memungkinkan untuk perbandingan kuantitatif di seluruh negara. Pendapatan rata-rata adalah satu, tetapi hanya satu dari faktor-faktor yang menentukan tingkat suatu negara dari pembangunan ekonomi. Kita kemudian memeriksa pentingnya membuat penyesuaian untuk daya beli paritas dalam membuat perbandingan yang realistis di seluruh standar hidup negara.
Akhirnya kami mempertimbangkan pentingnya beberapa klasifikasi terkenal lainnya negara-negara yang kadang-kadang digunakan dalam mendefinisikan negara berkembang dan negara maju di dunia. Kami mempertimbangkan 10 karakteristik penting yang membantu mengidentifikasikan tantangan pembangunan ekonomi. Dalam setiap kasus, kami menemukan kesamaan lintas negara berkembang, tetapi juga perbedaan substansial tergantung pada tingkat pembangunan ekonomi yang telah mereka capai dan faktor lainnya. Perbedaan-perbedaan ini sama pentingnya untuk dihargai seperti halnya persamaan. Pembeda ini terdiri dari tingkat pendapatan dan produktivitas, indeks pembangunan manusia, ketimpangan dan kemiskinan absolut, laju pertumbuhan penduduk dan struktur usia, fraksionalisasi sosial, ukuran populasi pedesaan dan dari desa ke kota, imigrasi, tingkat industrialisasi, geografi dan sumber daya alam, tingkat keuangan dan pasar lainnya, kualitas institusi dan tingkat ketergantungan eksternal. Kemudian 2.2 apa itu dunia berkembang mengklasifikasikan tingkat pembangunan ekonomi nasional. Dalam klasifikasi sistem Bank Dunia diperkenalkan secara singkat klasifikasi perekonomian berdasarkan tingkat produk nasional bruto per kapita negara. Yang pertama itu ada negara berpenghasilan rendah yang terdiri dari PDB-nya 996 dolar per kapita atau kurang dari itu. Yang kedua, negara berpenghasilan menengah ke bawah antara 996 dan juga antara 3.895 dolar. Yang ketiga, negara-negara berpenghasilan menengah atas antara 3.896 dan 12.055 dolar. Yang terakhir, negara-negara OECD yang berpenghasilan tinggi dan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya, yaitu penghasilan di atas 12.000 dolar. Apa itu dunia berkembang? Klasifikasikan tingkat pembangunan ekonomi nasional. Kemudian ada klasifikasi lainnya, yaitu pertama G7 dan G20. G7 ini terdiri dari 7 kelompok ekonomi maju terbesar. Kemudian ada perlebaran, yaitu G20, yaitu terdiri dari 19 negara dan satunya United Nations. Indonesia termasuk ada dari serta G20 yang belum lama ini G20 dilaksanakan di Indonesia. Yang kedua ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mencakup 47 negara. Hingga akhir 2018 ada 33 negara berada di Afrika, 9 di Asia, 4 di Pasifik Oceania, ditambah Haiti. Untuk inklusi suatu negara harus bertemu masing-masing dari 3 kriteria, yaitu pendapatan rendah, modal manusia rendah, dan kerentanan ekonomi yang tinggi. Pada tahun 2019, lebih dari 1 miliar orang tinggal di negara-negara tersebut. Awalnya untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi ini, JNE harus kurang dari 1.026 dolar, namun dapat lulus setelah JNE mencapai 1.230 dolar. Kemudian ada 2 klasifikasi khusus PBB yang diperhatikan, yaitu negara-negara berkembang yang terdiri dari 30 negara, yang 15-nya diantaranya ada di Afrika, dan negara berkembang pulau kecil yang terdiri dari 38 negara. Negara-negara miskin yang berhutang banyak, ini adalah klasifikasi resmi lainnya yang sejak awal 2000-an mendapat pertimbangan khusus untuk bantuan program sesuai kesepakatan internasional. Pada 2019, ada 39 negara-negara yang termasuk dalam kategori ini. Kemudian ada negara-negara industri baru, yaitu istilah informal yang digunakan untuk merujuk pada ekonomi pada tahap awal pertumbuhan manufaktur yang didorong oleh ekspor. Kemudian ada pasar yang sedang berkembang. Ini adalah label negara yang lebih informal dan kurang stabil. Banyak digunakan dalam pers keuangan. Yang terakhir ada tingkat perkembangan manusia. Program pembangunan PBB mengklasifikasikan negara menurut tingkat pembangunan manusianya, termasuk capaian kesehatan, pendidikan, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
Kemudian membandingkan negara berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Formulasi IPM saat ini memerintah setiap negara pada skala 0, yaitu yang terendah, hingga skala 1, yaitu indeks pembangunan manusia yang tertinggi. Berdasarkan 3 tujuan atau hasil akhir pembangunan. Panjang umur, sehat, dan sebagai diukur dengan harapan hidup saat lahir, pengetahuan yang diukur dengan kombinasi rata-rata sekolah yang dicapai oleh orang dewasa dan tahun sekolah yang diharapkan untuk anak usia sekolah, dan standar hidup yang layak diukur dengan kinerja real pendapatan domestik bruto per kapita disesuaikan dengan purchasing power paritas mata uang masing-masing negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk asumsi utilitas marginal pendapatan yang semakin berkurang. Kemudian ada contoh dari perhitungan HDI, yaitu HDI ini mengukur dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran. Di sini sebagai contoh dari Puerto Rico, untuk indeks kesehatannya sebesar 0,922, kemudian untuk indeks dimensi pendidikannya sebesar 0,654. Kemudian untuk yang terakhir, dimensi pengeluarannya sebesar 0,735. Untuk dari tiga dimensi ini kemudian dikalikan, kemudian diakarkan 3, yang mana hasilnya HDI-nya ini sebesar 0,763. Untuk HDI mengklasifikasikan negara dalam 4 kelompok. Pembangunan manusia rendah untuk skala 0,0 hingga 0,549, kemudian pembangunan manusia sedang 0,550 hingga 0,699. Pembangunan manusia yang tinggi skala 0,700 hingga 0,799, dan terakhir pembangunan manusia sangat tinggi yaitu sebesar 0,80 hingga 1. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah Gupari dengan NIM akhir 099. Saya akan menjelaskan pada chapter 2, yaitu yang pertama itu ada 4.1 yang menjelaskan tentang tingkat pendapatan dan juga produktivitas. Nah, pada tingkat pendapatan yang sangat rendah, lingkaran setan dapat terjadi di mana pendapatan rendah menyebabkan rendahnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, serta pabrik dan juga peralatan dan infrastruktur, yang pada gilirannya menyebabkan produktivitas rendah dan stagnasi ekonomi. Pada 24.2 terkait pencapaian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu termasuk kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, serta menjadi aspek kunci pembangunan manusia. Ada kemajuan dramatis dalam kesehatan dan pendidikan di sebagian besar negara berkembang selama seperempat abad terakhir. Pada poin 2.4.3 menjelaskan tentang ketimpangan dan kemiskinan mutlak. Kemiskinan dan ketimpangan adalah dua pokok bahasan pada bab ini. Beberapa negara Afrika termasuk Sierra Leone, Lesotho, Afrika Selatan, Guinea Khatulistiwa juga memiliki tingkat ketidaksetaraan tertinggi di dunia, yang di mana kemiskinan absolut dan ketidaksetaraan ekstrim hanya dihasilkan dari pertumbuhan yang terdistorsi. Kemudian pada chapter 4.4, pertumbuhan populasi dan struktur usia. Implikasi utama dari tingkat kelahiran yang tinggi adalah bahwa angkatan kerja aktif harus mendukung secara proporsional hampir 2 kali lebih banyak anak-anak daripada di negara-negara yang kaya. Kemudian pada poin 24.5 menjelaskan tentang ekonomi pedesaan dan migrasi pedesaan ke perkotaan. Salah satu ciri khas pembangunan ekonomi adalah pergeseran dari pertanian ke manufaktur dan jasa. Di sebagian besar negara berpenghasilan rendah dan menengah, bagian populasi relatif tinggi di daerah pedesaan karena lebih sedikit di daerah perkotaan. Kemudian pada poin 2.4.6 tentang fraksionalisasi sosial, negara-negara berpenghasilan rendah lebih sering memiliki pembagian etnis, bahasa, agama, dan juga bentuk sosial lainnya. Maka dari itulah disebut fraksionalisasi. Namun, ada beberapa bukti bahwa fragmentasi etnis yang tinggi secara statistik menjelaskan bagian dari pertumbuhan ekonomi maupun pendidikan yang lebih rendah. Kemudian ada poin 24.7 yang menjelaskan tentang tingkat industrialisasi dan juga ekspor manufaktur.
di mana salah satu terminologi yang paling banyak digunakan untuk ekonomi maju ialah negara-negara industri. Karena banyak pekerja industri negara maju yang membutuhkan keterampilan tinggi dan juga pembayaran upah yang tinggi juga. Seiring dengan industrialisasi yang lebih rendah, negara-negara berkembang cenderung memiliki ketergantungan yang lebih tinggi daripada ekspor primer. Selanjutnya pada poin 24.8 tentang geografi dan juga sumber daya alam. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa geografi harus memainkan peran dalam masalah pertanian, kesehatan masyarakat, dan juga pembangunan komparatif secara lebih umum. Ekonomi yang terkurung daratan, seperti halnya di Afrika, seringkali memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada di ekonomi pesisir. Kemudian pada poin 24.9 tentang luas pengembangan pasar keuangan dan juga pasar lainnya, pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak lengkap jauh lebih umum di negara-negara berkembang. Dengan hasil bahwa pasar domestik, terutama pasar keuangan, telah bekerja kurang efisien seperti yang diperiksa pada bab 4, 11, dan juga 15. Di banyak negara berkembang, fondasi hukum kelembagaan untuk pasar juga sangat lemah. Pada poin 24.10, kualitas lembaga dan ketergantungan eksternal. Warisan kolonial sebagian besar negara berkembang pernah menjadi koloni Eropa atau didominasi oleh kekuatan Eropa atau asing lainnya. Dan juga institusi yang diciptakan selama periode kolonial ini sering memiliki efek yang merusak pada pembangunan yang dalam banyak kasus bertahan hingga hari ini. Kemudian pada chapter 2.5, apakah standar kehidupan bangsa berkembang dan bangsa berkembang? Pada poin 25.1, terdapat perbedaan besar. Jadi 2 abad peningkatan eksponensial dalam produktivitas dan pendapatan di negara-negara industri awal dan juga stagnasi komparatif di sebagian besar negara lain menyebabkan divergensi yang besar. Kemudian pada 2.25.2, ada 2 alasan utama untuk mengharapkan konvergensi, mulai dari transfer teknologi yang merupakan salah satu alasan bahwa negara-negara berkembang akan mengejar ketertinggalan dengan tumbuh rata-rata lebih cepat daripada negara-negara maju. Kemudian pada poin 25.3 menjelaskan tentang perspektif terhadap konvergensi penghasilan. Konvergensi penghasilan relatif di tingkat negara, mencari konvergensi pendapatan per kapita atau divergensi di tingkat negara. Yang pendekatannya biasa dilakukan dengan memperkirakan tingkat pertumbuhan sebagai fungsi daripada pendapatan awal. Pada poin chapter 2.6 menjelaskan tentang penyebab jangka panjang perkembangan dan perbandingan. Untuk sejumlah kecil negara berkembang yang tidak pernah dijajah seperti halnya Thailand, jenis rezim kolonial dapat ditafsirkan ulang dengan diagram sebagai kualitas kelembagaan pada tahap awal pembangunan atau sebagai pengaruh budaya yang tidak ditunjukkan. Tetapi, bukti untuk pola kausalitas tidak jelas dalam kasus ini. Dalam artian, kualitas kelembagaan pasca kolonial memiliki dampak yang kuat pada efektivitas sektor swasta, publik, maupun masyarakat sipil. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Bab ini telah menunjukkan beberapa kesamaan penting di banyak negara berkembang dan menunjukkan bahwa negara berkembang berbeda dalam banyak hal penting, terutama tingkat kemajuan pembangunan ekonomi mereka. Utamanya adalah menjelaskan akar penyebab tingkat pendapatan dan pembangunan manusia berbeda adalah ketimpangan, institusi yang lebih lemah, tingkat pendidikan, dan kesehatan yang rendah. Meskipun perangkap kemiskinan cukup nyata, pemerintah harus keluar dari kemiskinan dan memulai pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah finance resource. Dalam bab ini kami mengkaji aliran sumber daya keuangan internasional, yaitu yang pertama investasi langsung dan portofolio asing swasta. Investasi asing langsung oleh perusahaan-perusahaan multinasional besar, biasanya dengan kantor pusat di negara-negara maju. Investasi portofolio asing, misalnya saham, obligasi, dan surat utang di pasar kredit, dan ekuitas negara berkembang oleh perusahaan-perusahaan swasta. Negara berkembang di pasar kredit dan ekuitas oleh lembaga swasta, bank, reksadana, korporasi, dan individu. Yang kedua adalah pengiriman uang dari pendapatan migran internasional. Yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta luar negeri dari pemerintah nasional perorangan dan lembaga-lembaga donor multinasional. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) swasta yang sebagian besar bekerja secara langsung dengan negara-negara berkembang di tingkat lokal.
Yang selanjutnya adalah 14.2 Private Foreign Direct Investment and the Multinational Corporation. Beberapa perkembangan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan luar biasa perdagangan internasional dan aliran modal selama beberapa dekade terakhir ini, seperti munculnya perusahaan multinasional MNC. MNC secara sederhana itu ya didefinisikan sebagai korporasi atau perusahaan yang melakukan dan mengendalikan aktivitas produktif di lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan besar ini sebagian besar itu berbasis di Amerika Utara, Eropa, Jepang, tetapi jumlahnya terus bertambah berbasis di negara-negara berpenghasilan tinggi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pertumbuhan arus investasi asing langsung atau FDI swasta ke negara-negara berkembang telah berlangsung cepat meskipun cukup fluktuatif. Komponen kunci globalisasi FDI adalah investasi ekuitas di luar negeri, biasanya oleh perusahaan multinasional swasta. Salah satu tren yang paling menonjol dalam FDI adalah pertumbuhan dramatis yang masuk ke negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun sejak krisis keuangan global dan hampir menyamai aliran negara maju. Yang selanjutnya adalah Private Foreign Investment, some pros and cons for development. Yang pros itu mengisi kesenjangan tabungan valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Yang cons atau kontra yaitu kesenjangan yang semakin lebar. Yang selanjutnya adalah Private Portfolio Investment, Benefit and Risk. Selain investasi asing langsung, komponen paling signifikan dari aliran modal swasta adalah di bidang investasi portofolio. Dengan meningkatnya liberalisasi pasar keuangan domestik di sebagian besar negara berkembang dan pemasukan pasar ini kepada investasi asing, investasi portofolio swasta sekarang menyumbang bagian yang signifikan dan saat ini meningkat dari keseluruhan aliran sumber daya besi ke negara-negara berkembang. Oke, selanjutnya dengan poin 14.3, peran dan pertumbuhan remitansi. Tingkat upah di negara-negara berpenghasilan tinggi kira-kira 5 kali tingkat upah untuk pekerjaan dalam pekerjaan serupa di negara berkembang dengan rata-rata setelah disesuaikan dengan purchasing power parity. Ini memberikan insentif yang jelas untuk migrasi dan memegang penuh harapan. Lalu selanjutnya di sini ada grafik yaitu dengan pertumbuhan pengiriman uang yang tercatat disebabkan oleh perbaikan akuntansi. Beberapa analis bahkan memandang statistik tahun-tahun belakangan ini sebagai subjek penghitungan yang terlalu rendah. Tapi faktor penting yang lainnya termasuk meningkatnya jumlah migran dan kemajuan dalam intermediasi keuangan yang mengurangi biaya bagi migran untuk mengirimkan dana kepada keluarga mereka. Dengan demikian, peningkatan pesat dalam pengiriman uang adalah fenomena nyata. Pengurangan lebih lanjut dalam biaya dan hambatan lain untuk pengiriman uang juga akan menghasilkan manfaat lebih lanjut. Oke, selanjutnya bantuan luar negeri, debat bantuan pembangunan. Masalah konseptual dan pengukuran. Selain pendapat ekspor dan portofolio swasta langsung dan investasi asing, negara berkembang menerima dua sumber devisa utama, yaitu antara lain bantuan pembangunan publik resmi, bilateral, dan multilateral, dan bantuan pembangunan swasta resmi dan resmi yang disediakan oleh organisasi non-pemerintah atau LSM. Namun definisi sederhana ini pun menimbulkan sejumlah masalah. Bahkan definisi ini mungkin tidak tepat, karena mungkin termasuk bantuan militer yang bersifat non-komersial dan konvensional. Konsep bantuan luar negeri yang sekarang banyak digunakan dan diterima mencakup semua hibah resmi dan pinjaman lunak. Dalam mata uang atau barang, umumnya ditunjukkan untuk mentransfer sumber daya dari negara maju ke negara berkembang. Basis distribusi kemiskinan atau pendapatan pertama, kita tidak bisa begitu saja menjumlahkan nilai dolar dari hibah dan pinjaman masing-masing memiliki arti yang berbeda bagi negara donor dan penerima. Lalu volume uang bantuan pembangunan resmi atau ODA yang mencakup hibah, bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis, serta aliran multilateral tumbuh dari aliran tahun di bawah $5 miliar pada tahun 1960 menjadi $50 miliar pada tahun 2000 dan lebih dari $153 miliar pada tahun 2018. Tetapi sebagian sebagai akibat dari resesi panjang dan krisis fiskal di banyak negara berpenghasilan tinggi, rasio ini turun kembali menjadi 0,31% pada 2019.
Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi donor terbesar secara absolut, relatif terhadap yang lain, Amerika Serikat memberikan persentase GNI terendah, yaitu 0,19% pada tahun 2016, dibandingkan dengan rata-rata 0,41% untuk semua negara donor industri dan jauh di bawah target PBB yang disepakati secara internasional sebesar 0,70%. Nah, di sini ada tabel dengan rasio terendah di antara negara industri, tetapi juga menurun tajam dari level 0,31% pada tahun 1970 hingga mencapai titik nadi sekitar 0,11%. Sebelum rebound menjadi sekitar 0,19%, akan tetapi perlu dicatat bahwa warga Amerika Serikat memberikan tambahan 17,1 miliar dolar dalam bentuk hibah langsung dari LSM yang menyumbang 72% dari total global. Lalu, mengapa donor memberikan bantuan? Yang pertama dan terutama, pemerintah negara donor memberikan bantuan karena kepentingan politik, strategis, atau ekonomi mereka untuk melakukannya, yang mungkin mencerminkan fakta bahwa warga biasa seringkali lebih dermawan daripada pemimpinnya. Lalu, motivasi lain untuk mengurangi kemiskinan di luar negeri mungkin untuk mencegah atau mengurangi arus pengungsi dan migran lainnya. Motivasi ekonomi dan kepentingan sendiri, argumen yang mengatasnamakan bantuan luar negeri sebagai unsur penting untuk keberhasilan pembangunan. Manfaat pasti bertambah bagi negara-negara donor sebagai hasil dari program bantuan mereka. Lalu mengapa negara penerima menerima bantuan? Alasan mengapa negara-negara berkembang biasanya sangat ingin menerima bantuan, bahkan dalam bentuk yang paling ketat dan membatasi kurang mendapat perhatian daripada alasan mengapa donor memberikan bantuan. Oleh karena itu, konflik umumnya muncul bukan karena perbedaan pendapat tentang peran bantuan, tetapi tentang jumlah dan kondisinya. Ini berarti tidak mengikat bantuan untuk ekspor donor dan memberikan kuasa yang lebih besar daripada negara-negara penerima untuk melakukan sendiri apa yang menjadi kepentingan pembangunan jangka panjang terbaik mereka. Sebagian besar, kita terhadap pola historis dari bantuan luar negeri bahwa ia menyiapkan sumber daya, mendukung rezim yang korup yang diambil alih oleh si kaya dengan mengorbankan si miskin dapat dibenarkan. Nah, fenomena ini jelas terjadi di Amerika Tengah pada tahun 1980-an. Oke, di sini ada peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan. Yang pertama, sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola, dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat seperti membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah. Lalu, LSM juga mewakili kelompok kepentingan lokal dan internasional tertentu dengan keprihatinan yang beragam seperti memberikan bantuan darurat. Lalu, LSM dapat melindungi kesehatan anak yang mengalami penganiayaan, kekerasan, dan bentuk tindakan pidana lainnya. Lalu yang keempat, LSM sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara serta kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing LSM. Lalu LSM juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya, jadi bisa mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Dan yang terakhir, LSM sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara, serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara dan menjaga ketertiban sosial. Lalu pengaruh bantuan. Bantuan resmi selanjutnya dikritik karena berfokus pada dan merangsang pertumbuhan sektor modern, sehingga meningkatkan kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin di negara-negara berkembang. Para pengkritik hak penuduh bantuan luar negeri gagal karena sebagian besar diambil alih oleh birokrat korup, menghambat inisiatif, dan secara umum menimbulkan mentalis kesejahteraan di pihak negara penerima. Namun, salah satu perkembangan yang paling menjanjikan abad baru telah menjadikan penekanan pada pengujian yang ketat dari dampak bantuan pembangunan. Tapi bila memungkinkan dan sesuai, pencobaan acak adalah metode yang ampuh. Akhirnya banyak kritikus mencatat bahwa volume FDI sekarang lebih dari 15 kali lipat aliran bantuan asing. Kami membahas masalah konflik kekerasan di negara-negara berkembang di bagian selanjutnya. Nah, konflik dan pembangunan. Cakupan konflik, kekerasan, dan risiko konflik. Keamanan fisik adalah dasar dari kemampuan manusia. Jaminan keamanan mungkin yang paling mendasar dari semua lembaga untuk pembangunan. Konflik kekerasan telah menghambat kemajuan di banyak negara termiskin. Sejak itu, konflik telah menurun secara substansial. Sayangnya, optimisme itu terbukti terlalu dini. Terlebih lagi, intensitas perang masyarakat tetap sangat tinggi dan pada tahun 2018, sebanding dengan awal tahun 1970-an. Ada penurunan yang menggembirakan dalam konflik bersenjata di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Upaya pemulihan lebih sering difokuskan pada mengatasi situasi infrastruktur dan perumahan yang hancur.
kerusakan lingkungan, runtuhnya kesehatan dan pendidikan, kurangnya layanan untuk membantu korban trauma, dan hilangnya modal sosial secara umum. Dengan demikian, biaya dari konflik baru sangat tinggi, membuat pencegahan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Akibat konflik bersenjata. Tetapi sebuah penelitian menemukan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,3. Selain itu, pada tahun akhir perang sipil, pendapatan rata-rata sekitar 15% lebih rendah daripada sebaliknya, menyarankan bahwa sekitar 30% lebih banyak orang hidup dalam kemiskinan absolut. Dikombinasikan dengan insiden cedera yang lebih besar, kehilangan pendapat di kemudian hari sangat besar. Lalu konflik kekerasan merusak kesehatan dengan cara yang jelas dan tidak terduga. Bahkan dampak perang saudara sering dirasakan selama bertahun-tahun dan ratusan mil jauhnya. Jauh di luar perbatasan negara, namun jumlah pengungsi telah menurun drastis di beberapa negara yang dulunya hampir identik dengan konflik kekerasan, seperti Timor Leste dan Uganda, tempat para pengungsi kembali ke rumah. Oke, yang ini selanjutnya penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik. Di sini yang pertama ini ada ketimpangan horizontal. Adanya ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok yang didefinisikan secara budaya secara signifikan meningkatkan risiko konflik. Yang kedua ini sumber daya alam untuk kebutuhan dasar. Kelangkaan sumber daya kebutuhan dasar, khususnya kekurangan pangan, lahan subur, dan air dapat menyebabkan konflik atau menghadapi risiko konflik. Yang terakhir, menguasai sumber daya alam yang dapat diekspor. Kehadiran sumber daya ekspor bernilai tinggi, seperti intan, minyak, dan kayu keras, tanpa aturan yang diterima atau dapat ditentukan tentang bagaimana keuntungannya, akan didistribusikan juga tampaknya menjadi faktor yang mendasari konflik kekerasan. Penyelesaian dan pencegahan konflik bersenjata. Adanya institusi untuk penyelesaian dan pencegahan konflik dan bersenjata, dua institusi yang mampu berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian agar tidak terjadinya konflik. PBB sebagai peran penting global aktor bisa memainkan peran koordinasi yang lebih aktif, organisasi dan agen internasional lainnya. Lalu yang terakhir, adanya aturan dan perjanjian internasional yang baru, membantu mengurangi dan mencegah suatu masalah. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.